Saya turut berduka cita, Phoebe. Ayah Phoebe adalah orang yang luar biasa. Kami sangat kehilangan. Mari, silakan masuk. Profesor Quantum, bagaimana Chris? Kehilangan kakek adalah hal yang sulit untuknya, apalagi hubungan mereka begitu dekat. Chris ada di belakang. Coba temui dia, Joy. Ayo, semuanya masuk. Hei Iggy, kamu di mana? Sini dong. Ayo ke sini. Gizmo, kamu ngapain? Oh, Joy, syukurlah kamu sudah balik dari liburan. Ini sangat parah. Aku dengar tentang kakeknya Chris. Joy, ini adalah minggu terburuk untuk Chris. Untuk liburan, dia membawa pulang iguana milik sekolah dan iguana itu hilang. Oh tidak. Terus hari Rabu malam, badai tahunan menghantam Valley View. Ada pohon tumbang menimpa atap kamar Chris dan mematahkan lengannya. Lalu, kamu tahu semua uang yang ia tabung dari mengantar koran? Itu dicuri waktu dia pergi menabung ke bank. Semua kemungkinan yang buruk sedang terjadi, Joy. Dan sekarang hal yang paling buruk adalah kematian kakeknya. Aku turut berduka atas kakekmu. Kenapa semua hal buruk terjadi pada aku waktu aku berusaha menjadi baik? Chris, kadang Aku akan berhenti, Joy. Kakekku meninggal. Chris, itu Iggy. Tangkap dia, Giz. Haha. wow, Gizmo! Sepertinya hari sudah mulai semakin baik. Iya, mungkin aku belajar dari Iman Ayub ketika keadaan buruk terjadi padaku. Dan tidak hanya itu, Apa maksudmu? ada hal kecil lain yang Ayub ajarkan padaku. Aku tahu bahwa penebusku hidup dan dia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah itu aku akan melihat Tuhan. Iya, aku akan melihatnya dengan mataku, dan aku akan terkagum dalam pikiranku. Nah, tadi kita udah lihat nih kisah dari Chris dan Joy. Ternyata Chris lagi mengalami banyak sekali masalah. Tanya sakit, binatang peliharaan pinjamannya hilang, dan yang terlebih adalah kakeknya yang sangat ia sayangi itu meninggal. Tapi akhirnya dia percaya nih kalau apa yang dia alami itu membuat hatinya menjadi semakin kuat dan menjadi baru. Bukan lagi marah-marah tapi bersyukur. Dan inilah yang kita pelajari hari ini adik-adik. Karena di tahun baru kita juga harus punya hati yang baru. Aku mau juga dong Kak punya hati yang baru di tahun baru ini kan Anda. Tapi kan kita punya to-do list kita games kan abis lihat kisahnya. Betul, terus gamesnya mana nih? Coba. Mana? Nah, di sini Karena punya 4 kartu. Jeng jeng. Jeng. Kayak punya kaki gitu ya. Nah, kartu ini itu isinya ada teka-tekinya. Waduh, dapat hadiah nggak Karena? Hadiahnya adalah hadiah yang baru. Nah, kartu-kartu inilah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Tugas kita adalah menjelaskan isi dari kartu-kartu ini ya. Oke, Karena ngerti nggak? Ngerti banget. Oke. Oke, silahkan. Oke. Nih Kak Hevi ambil yang pertama. Pertama ya? Ya. Oke. Sep. Sudah? Dah. Oke. Sok buka. 3, 2, 1. Kebalik nggak ini? Hah? Apa itu? Gimana nih? Ada tangan nih, terus ada bibir, ada otak, ada salib. Apa ya? Tunggu. Sebentar adik-adik ya, kami pikirkan dulu apa
apa hubungannya dengan yang namanya tangan? Tangan, ada mulut, ada otak juga, dan ada salib. Oh, oke. Kayak ngerti nih. Nah, ini menjawab bagaimana kita bisa memiliki hati yang baru ya. Benar gak sih? Nah, kalau tangan kan melambangkan tentang apa yang kita kerjakan atau apa yang kita buat ya. Betul. Semua perbuatan kita kan kita kerjakan, ambil ini, ambil itu kan, semua yang kita kerjakan ya. Betul. Nah, sedangkan mulut yaitu tentang perkataan. Kalau otak tentang pikiran kita ya. Betul. Oke, betul sekali. Terus ada salib. Jadi arti dari kartu ini adalah semua perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Benar nggak? Benar kan? Wow. Berarti keren banget ya KIP dapat hari ini ya. Iya. Dan aku tahu nih ayat pas buat hal ini. Oke, dari Apa tuh ya? mana? Dari Kolose 3 ayat yang ke-17. Yuk coba adik-adik yang ada di rumah yuk baca. Ayo, kayak Karela yang buka. Oke. Nah, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kolose 3 ayat yang 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekarang giliran Karena berarti ya. Iya. Aku kocok. Saat. Jeng bagaimana apa ya? Bagaimana? Kayaknya potongan-potongan. Oh, ada potongan. Oh iya. Coba ya. Ada kosong ini, ada Aku bacain coba ya. Sebelum aku titik. Aku titik. Tetapi sekarang aku titik. Pada titik. Mazmur 119 ayat 6. Oke, lanjut. Aduh, aku butuh Alkitab nih. Butuh Alkitab ya? Oh, Alkitabnya di mana ya? Ada di sini ternyata. Oke, sekarang berarti kita buka di Mazmur. Mazmur. Aduh, Tik. beda ini Oh iya sih dapat ya. Mazmur. Soalnya dia di tengah ya. Iya. jadi ambil. Ayat 6 60 berapa? sekian. 60. Wow, akhirnya. Padahal kita nggak bantu loh, aku nggak bantu loh. Aku pinter bingit. Oke. Oke. Ayatnya itu ternyata ada di Mazmur 119 ayat 67. Coba ya. Karena baca ya. Bunyinya adalah, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Maksudnya apa ya ini ya? Aku udah tahu nih. Apa-apa. Biasanya kalau hidup kita nih adem-adem aja, nggak ada masalah, hati kita kan ya udahlah kayak biasa aja gitu Iya, kan jadinya, kayak nggak ada sesuatu yang spesial. Tapi kalau misalkan kita ada sesuatu masalah, hati kita tuh jadi diuji kan. Terus apakah kita akan naik kelas, akan diperbaharui atau malah jadi turun kelas dan marah-marah sama Tuhan? Kayak tadi Chris kan, saat dia mendapatkan masalah, hati dia menjadi lebih kuat, mendapatkan pelajaran yang berharga dan semakin percaya kepada Tuhan. Jadi cara kedua supaya hati kita diperbaharui adalah belajar dari pengalaman. Betul sekali. Supaya apa? Supaya kita menjadi kuat dan semakin percaya. Serta Tergantung penuh pada sama Tuhan. Keren. Ternyata itu. Jadi tadi pertama nih supaya hati kita menjadi baru itu kita harus perbuatan kita, perkataan dan pikiran kita itu harus berpusat kepada Tuhan. Tuhan, betul. Terus yang kedua, kita itu bisa belajar dari pengalaman kita Betul supaya sekali. hati kita itu menjadi naik kelas. Wah, Perbaharui. mantap. Sisa 2 nih. Kocok.
Kocok. Oke, udah selesai. Aku dapat Coba ini. tadi ya. Ini 1, 2, 3. Tara. Kok nggak ada. 1, 3. Wah. Hah, apa ini? Main ball. Au. Oh, kata acak, huruf acak. Oh, huruf acak. Hurufnya diacak. Bisa bantuan kali sama adik-adik Coba yang ya, di rumah? kita susun-susun lah ini bagaimana? Coba. Set. Ini sambal, bukan? Bukan, itu sambal pedas itu bukan. Itu harus makan. Nimbel. Timbal, nasi timbal. Makanan terus pikirannya. Bals bukan. Balsem. Bangsa bukan. Buat pijat-pijat. Oh, 9. Bukan membalas. Oh iya Sembilan. benar. 9. Hubah. Uhab. UBH. Bukan. Buah. Oh, ini gambarnya 9 buah roh. Betul. 9 buah roh. 9 buah roh kan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini apa hubungannya dengan hati? Sabar ya, aku pikir. Butuh berapa menit? 1 tahun lagi? 15 jam. 15 jam. Jangan dong. Ting, di sini nanti ada bohlam. Ting. Aku tahu nih. Jika hati kita itu sudah dibaharui nih, semuanya tuh kan pasti akan berubah menjadi lebih baik. Betul. Nah, hal-hal yang paling kelihatan adalah dari bagaimana kita melakukan sesuatu, bagaimana perbuatan kita. Pasti nih 9 buah roh ini yang akan terpancar dari hati yang baru itu. Kalau misalnya hati kita udah baru nih, kita pasti akan mengasihi orang lain. Kita akan membagikan sukacita kepada orang-orang. Ketika kita ada di suatu tempat, damai sejahtera yang ada di sekitar kita, bukannya marah-marah. Terus kita jadi lebih sabar pasti. Terus kita lebih murah hati melihat orang-orang yang membutuhkan, kita tergerak hatinya untuk membantu. Kita jadi lebih baik. Betul. Terus kita lebih lemah lembut dan bisa menguasai diri kita. Karena nih kalau di dalam hati kita itu adalah hal-hal yang baik, pasti yang keluar juga adalah hal-hal yang baik. Makanya nih adik-adik, hari ini kita belajar harus punya hati yang baru, yang bersih juga di tahun yang baru ini. Kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi nih tahun ini, masalah apa, kesedihan apa yang mungkin menimpa kita. Tapi ingat ya, dengan kita memiliki hati yang sudah dibaharui sama seperti Tuhan, pasti kita bisa melalui tahun ini dengan lebih baik, dan yang pastinya kita akan naik kelas yang bisa supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Wow. Kananda, Iya, ini iya. buat siapa ya? Kan masih ada satu lagi. Wah, sepertinya ini buat adik-adik ya. Adik-adik ya, coba ya. Karena kan kita tadi udah dapat satu-satu. Kan sekarang buat KFP udah adik-adik. buka, Karena udah buka, Karena udah buka. Siapa lagi? Kan cuma bertiga. Kita buka ya. Set. Kaget. Iya. 1, 2, 3. Oke. Wow, apa tuh? Coba Karena baca. Oh, Karena yang baca, ya. Tulislah apa yang ingin kalian ubah di tahun baru ini dan doakan. Oke. Nah, sekarang KFP minta kalian untuk ambil kertas dan alat tulis dan tulis hal-hal apa yang kalian ubah di tahun ini. Nanti Kak Happy, Karenda dan Kak Nanda akan berdoa buat kalian semua ya. Nanti Kak Happy yang pimpin doa. Oke? Oke. Ditunggu berapa menit ya? 3, 2, 1. Oke. Ya, kita berdoa ya. Yuk. Ya. Semuanya lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami sudah ada di tahun yang baru, di tahun yang kami akan lalui, dan kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Dan hari ini kami belajar tentang sesuatu yang luar biasa yang membawa kami untuk
melakukan hal-hal yang baru dengan hati yang baru, dengan melakukan semua kebaikan-kebaikan yang harus kami lakukan Tuhan. Tuhan Yesus, biar senantiasa yang mungkin dulu kami sering melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi hari ini kami percaya bahwa kami akan terus diubahkan Tuhan dan punya hati yang baru untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin.